Selamat berjumpa lagi ya Bapak Ibu di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa menyampaikan kehendak Tuhan kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami berharap juga di dalam pemberitaan firman hari ini kami dapat mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dari kami anak-anak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar, Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya beri tema bacaan ini adalah peraturan, kasih, dan kebutuhan. Artinya begini. Pada waktu Daud dan orang-orangnya, itu artinya pasukannya berada dalam perjalanan. Mereka membutuhkan makanan. Itu sebabnya Daud sampai ke Nob, suatu tempat di mana ada tinggal imam, ya, atau imam-imam. Di situ ia berjumpa dengan Imam Ahimelek. Lalu Bapak Ibu Saudara, tujuan Daud itu jelas, ia membutuhkan makanan. Nah, lalu ada percakapan antara Daud dan Imam Ahimelek. Imam merasa heran karena kok Daud ini seorang diri, dia seorang panglima. Jadi si imam ini berpikir nggak mungkin ya seorang panglima jalan sendiri. Tapi memang Daud punya tujuan untuk menjumpai Ahimelek. Saya kira Ahimelek ini imam itu mereka seperti punya tempat tersendiri. Mungkin kalau kita bisa sejajarkan dengan sekarang, barangkali itu biara atau juga gereja yang ada biara, tempat tinggal ada gerejanya, ada tempat tinggal imam-imam yang melayani. Daud membutuhkan makanan karena tidak ada makanan, dia dan pasukannya. Nah, karena itu ia berbicara dengan Ahimelek. Dia terus terang meminta jikalau Ahimelek memiliki roti atau apapun untuk dimakan, Daud membutuhkannya. Nah, yang jadi persoalan adalah di tempat para imam ini itu cuma ada roti sajian. Nah, Bapak Ibu, roti sajian itu adalah roti yang hanya bisa dimakan oleh imam. Makanya disebut roti kudus. Hanya imam yang boleh makan roti sajian ini. Sehingga Ahimelek mengatakan bahwa tidak ada roti yang lain. Hanya ada roti sajian. Tapi yang menarik adalah Ahimelek ini mau memberikan roti itu kepada Daud. Cuma memang dia berpesan bahwa karena ini roti sajian, roti yang dipakai untuk persembahkan kepada Tuhan, maka meski Daud dan pasukannya atau orang-orang bersamanya itu sebetulnya tidak boleh makan, tidak layak untuk makan, tapi dia beri satu peraturan supaya Daud dan orang-orangnya itu harus
kondisi tubuh jasmani mereka itu dijaga. Dijaga artinya bersih. Mereka tidak boleh berhubungan dengan perempuan. Ya, ada satu syarat yang diberikan. Tapi yang menarik buat saya adalah sikap imam ini yang berani ambil keputusan. Memang ada peraturan. Tetapi dia juga melihat bahwa ada kebutuhan. Dan itu kan kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Orang kalau tidak makan kan mati. Dan kalau Daud itu tidak karena dia sungguh-sungguh sudah jalan terakhir untuk mendapatkan makanan. Kalau dia masih punya jalan-jalan mungkin dia nggak akan datang ke imam ini deh. Tapi karena ini sudah semacam jalan terakhir untuk meminta bantuan kepada imam. Siapa tahu di tempat tinggal imam ada makanan. Maka ia datang. Jadi Bapak Ibu ada peraturan dan ada kebutuhan sesama. Nah, Ahimelek memutuskan untuk memberikan roti sajian itu. Yang peraturannya adalah hanya untuk para imam dan tidak boleh untuk awam. Dan kemudian diberikan kepada Daud dan pasukannya untuk menolong Daud dan pasukannya supaya mereka makan dan mereka bisa tetap hidup. Artinya apa di sini pesan buat kita Bapak Ibu? Bahwa peraturan-peraturan Tuhan berikan kepada kita dan barangkali kita juga bikin peraturan-peraturan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus senantiasa menjalankan peraturan itu di atas dasar cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Artinya begini, oke kita bikin peraturan, tapi kita lihat peraturan kita itu ketika diperhadapkan dengan Tuhan. Dan juga ketika diperhadapkan dengan kebutuhan sesama kita. Kalau itu menyangkut hidup dan mati, ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu terlalu kaku dengan peraturan itu. Jadi yang kita perjuangkan adalah pimpinan Tuhan, kasih sayang, dan juga kebutuhan sesama. Nah itu yang menjadi konsentrasi kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga tidak terlalu menjadi orang yang kaku, kita bersikap fleksibel, tetapi bukan asal fleksibel, tetapi kita juga hati-hati. Imam Ahimelek juga melihat Bapak Ibu, dia juga kasih persyaratan, oke, kamu boleh makan roti sajian ini, tapi kamu menjaga tubuh kalian, baik Daud maupun juga pasukannya. Nah kita juga melihat peraturan, kita lihat kondisi kebutuhan sesama, lalu kita bisa ambil keputusan berdasarkan kasih sayang dan tuntunan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus menggunakan kasih di dalam diri kita untuk kita menyikapi permasalahan-permasalahan sesama kita yang berada di sekitar kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sangat penting bagi kami untuk dituntun oleh Tuhan ketika kami diperhadapkan atau ketika kami berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berada di sekitar kami. Khususnya persoalan-persoalan sesama kami. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami agar ketika kami mengambil keputusan, kasih senantiasa menjadi dasar bagi keputusan kami. Dan juga Tuhan menuntun kami untuk tetap kritis di dalam segala situasi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.